kondisi fisik wilayah Indonesia. Apa kondisi bentuk muka bumi yang bisa kalian lihat di sekitar kalian? Ada apa saja yang ada di luar sana? Ada gunung, gunungan ya banyak di sini. Ada apa lagi kan? Apa lagi? Rendah, ada lagi. Nah itu salah satu bentuk kondisi fisik wilayah Indonesia. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia. Harapkan setelah pembelajaran ini selesai nantinya kalian mampu menguraikan kondisi geologi Indonesia dengan benar. Nantinya kalian juga mampu menganalisis kondisi iklim Indonesia dengan benar. Nantinya kalian juga setelah pembelajaran ini bahkan kalian bisa menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia. Dan nantinya kalian juga akan menyajikan hasil diskusi kalian tentang kondisi fisik wilayah Indonesia dengan kata-kata yang bijaksana dan santun. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, tadi kita akan bagi kelompok ya. Ini sudah duduk sesuai kelompok yang dibagikan kemarin. Sudah? Berikut itu akan tampilkan PowerPoint pembelajaran dan video pembelajaran tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Jadi meminta kalian lihat baik-baik, simak baik-baik, bukan hanya menonton saja. Kalian harus nantinya akan mengidentifikasi masalah dari dalam video dan media PowerPoint yang akan ditampilkan. Jadi amati baik-baik ya, Nak. Kondisi fisik wilayah Indonesia itu tercakup 3 hal, yaitu kondisi geologi, kondisi iklim, dan bentuk muka bumi. Kondisi geologi, Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan di Indonesia. Makanya Indonesia kaya akan pegunungan, kaya juga dengan gunung berapi. Kalau kondisi iklim Indonesia itu memiliki iklim ciri utamanya adalah suhu tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian iklim yang mempengaruhi Indonesia ada 3 iklim. Yang pertama iklim laut, muson barat, dan angin muson timur. Nah, kalau bentuk muka bumi Indonesia itu secara umum ada 4 bentuk muka bumi. Yang pertama ada dataran rendah, itu letaknya 0 sampai 200 meter mdpl. Ukurnya dari atas permukaan air laut ya. Itu kondisi buminya. Ya. Salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa. Tadi video pembelajaran dan PowerPoint yang kalian sudah saksikan bersama-sama yaitu tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Tadi malam disuruh baca artikel atau baca buku teksnya di rumah tentang kondisi fisik wilayah. Sudah dibaca, Nak? Ada. Oke, baiklah. Kalau sudah nonton videonya, ada yang ingin bertanya, Nak? Ada yang ingin ditanyakan tentang kondisi fisik wilayah Indonesia? Silakan angkat tangannya. Azam, silakan Azam. Kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Kenapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Ada yang mau bantu jawab, Ibu? Oke, Abi, silakan Abi. Karena wilayah Indonesia berada di garis khatulistiwa. Dan ada lagi? Karena wilayah Indonesia berada di garis katulis. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Katir, silakan. Kenapa Indonesia rawan bencana banjir? Kenapa Indonesia rawan akan bencana banjir? Ada yang bantu jawab, Ibu itu? Azam lagi, silakan Azam. Setelah berdasarkan kondisi morfologis Indonesia, banjir disebabkan oleh relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyak sungai mengalir di antaranya. Kalian semua dari video pembelajaran yang saya tonton tadi, apa dampak positif dan apa dampak negatif kondisi fisik kita yang tadi yang beragam tadi? Ada yang bisa bantu jawab? Azam? Dampak positifnya adalah Indonesia kanan Indonesia menjadi Iya, mungkin itu dampak positif dari gunung, banyaknya gunung berapi di Indonesia. Tanahnya subur karena material yang dikeluarkan ketika letusan gunung berapi itu banyak mengandung unsur hara dan membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Ada
Ibu akan bagikan satu kelompok, satu LKPD. Untuk menjawab gambar LKPD yang sudah ada di tangan kalian, ingat bahwa akan berkelompok dan kalian bisa cari sumber belajar kalian bisa pakai buku paket, boleh pakai internet. Yang bawa HP-nya silakan cari sumber informasinya dari internet atau bisa dari buku teknologi. Kalian dibantu ya, Mas. Jelas semua soalnya? Jelas. Oke, silakan cari. Ada bukunya enggak? Ya? Sudah semua? Kalau sudah semua, kita akan melakukan presentasi. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya sekarang juga. Dimulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami. Apa namanya? Satu, uraikan kondisi geologi Indonesia. Satu, daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Itu? Ada yang tambahkan? Oke, silakan. Demikian teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, di manakah lempeng Pasifik berhubungan dengan lempeng Eurasia? Sudah dengar pengalaman soal bagus sekali. Silakan. Lempeng Pasifik berhubungan dengan Eurasia di utara, Papua dan Maluku Utara. Oke, sudah jelas? Lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia dijawab oleh kelompok 1 bertumbukan di wilayah Utara Papua dan utara Maluku Papua Utara. dan Maluku Utara. Ada berapa penumpang informasi? Menurut saya di Sulawesi Barat yang tidak ada Gunung Merapi, adanya di pegunungan yang tidak aktif. Demikianlah kalau kami Baiklah, demikianlah tadi presentasi masing-masing kelompok sudah tampil semua ya. Selanjutnya Ibu mau kita menyimpulkan sama-sama apa pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Anak-anak silakan angkat tangannya. Naila, oke silakan. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terkena antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bukan tersebut dinilai yang kemudian membuat gunung dan pegunungan. Oke, bagus sekali. Naila, ada lagi yang mau menambahkan? Kesimpulan pembelajaran kita silakan Grace. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia beriklim tropis, punya musim kemarau dan musim hujan. Hal ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim laut, dan tropis dan iklim. Oke, bagus sekali Grace. Tangannya buat teman-teman yang ulang sedikit, review sedikit tentang kesimpulan tadi yang disimpulkan dari teman-teman kalian. Yang pertama, kondisi geologi Indonesia. Indonesia itu disusun oleh 3 lempeng tektonik besar dunia. Yang pertama lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia. Nah, lempeng-lempeng inilah yang menyusun bagian permukaan bumi Indonesia, yang menyebabkan Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang kalian lihat seperti sekarang. Misalnya banyak gunung berapi, ada gempa bumi yang kalian rasakan itu akibat dari lempeng-lempeng penyusun wilayah Indonesia itu tadi. Kemudian kondisi iklim di Indonesia. Indonesia itu beriklim tropis. Di tropis cirinya punya 2 musim apa? Musim panas, musim kemarau, dan musim hujan. Kalau bentuk muka bumi Indonesia ada 4 saja. Bagus sekali. Wilayah Indonesia
dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau? Ya, oke, silakan Mas Sam. Kita harus selalu menjaga kondisi alam kita dengan cara jangan membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi bencana alam seperti banjir. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi buat Abang dong. Karena sudah jelas semua pembelajaran kita hari ini, Ibu mau lakukan evaluasi. Ada lembar kerja individu yang kalian harus kerjakan secara individu. Bagikan ya. Dikerjakan secara individu sekarang juga. Kerjakan ya anak, kerjakan lembar individunya sekarang juga. Ibu, perlu Ibu sampaikan untuk pertemuan selanjutnya, tolong dibaca-baca di rumahnya. Kalau yang tidak punya buku cetak, boleh pakai internet, buka HP-nya. Materi kita selanjutnya itu adalah mengisi flora dan fauna di Indonesia. Paham ya? Oke, baiklah, demikianlah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Jadi, bersyukurlah untuk hari ini. Mungkin ada